Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Kematian satu orang adalah sebuah tragedi. Kematian jutaan orang adalah sebuah statistik. Joseph Stalin. Itu adalah salah satu quotes Joseph Stalin yang terkenal. Stalin terkenal dengan sepak terjang karir politiknya yang sangat barbar. Di bawah pemerintahannya, jutaan rakyat kelaparan, para petani dibunuh dan dirampas. Namun berkat Stalin pula, Uni Soviet mampu menghabisi Nazi dalam Perang Dunia Kedua. So, simak sampai habis ya! Joseph Vissarionovich Stalin lahir pada tanggal 18 Desember 1878 di sebuah kota bernama Gori, Georgia, Kerajaan Rusia. Nama aslinya adalah Yosef Zugashvili. Ia terlahir di keluarga miskin. Ayahnya, Bessarion Zugashvili, adalah seorang pembuat sepatu dan memiliki satu toko kecil. Sedangkan ibunya, Ekaterin Geladze atau yang biasa dipanggil Keke, adalah seorang ibu rumah tangga. Keluarga ini sering dirundung kesialan. Mereka sebenarnya memiliki 3 orang anak, semuanya laki-laki. Putra pertama bernama Mikhail, meninggal di usia 2 bulan. Dan putra kedua bernama Georgi, meninggal di usia 6 bulan. Tidak diketahui penyebab kematian kedua bayi ini. Hanya Stalinlah yang berhasil tumbuh besar. Awalnya keluarga ini memiliki kecukupan finansial berkat toko sang ayah. Ia mampu memperkerjakan 10 orang pegawai dan mampu menyajikan makanan mewah di atas meja makan keluarga. Namun kebiasaan minum sang ayah perlahan menggerogoti kemakmurannya. Sebagian besar penjualan tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan sebotol wine. Ya, tentu saja hal ini membuat usahanya bangkrut. Yang tersisa hanya seorang ayah pemabuk kelas berat. Pernikahan ini pun retak karena sang ayah menjadi kasar dan suka melakukan KDRT terhadap istri dan anaknya. Akhirnya, Keke membawa Stalin pergi dari rumah pada tahun 1883 dan hidup luntang-lantung tak punya arah tujuan. Mungkin karena sering digebuki oleh sang ayah dan kualitas hidup yang kurang baik, membuat Stalin kecil sering sakit-sakitan. Pada tahun 1884, saat berusia 6 tahun, Stalin menderita infeksi smallpox atau cacar yang meninggalkan bekas permanen pada wajahnya. Tahun 1886, mereka pindah ke rumah salah satu teman keluarga. Keke bekerja sebagai pembantu dan tukang cuci di sana. Ibunya bekerja keras dan menabung upahnya untuk mendaftarkan Stalin ke sekolah pada tahun 1888 di Gori Church School. Stalin merupakan siswa yang sangat cemerlang, terutama dalam bidang seni. Ia terkenal dengan bakatnya dalam melukis, bermain drama, puisi, dan paduan suara. Namun pada usia 12 tahun, ia tertabrak oleh sebuah kereta kuda besar. Akibat dari kecelakaan ini, tangan kiri Stalin mengalami kecacatan permanen. Stalin yang malang. Agustus 1894, Joseph Stalin mendaftar di perguruan tinggi Kristen Orthodox Spiritual Seminary di Tiflis. Ibunya ingin Stalin menjadi seorang pendeta. Agak mirip ya dengan masa lalu Adolf Hitler. Selama kuliah, Stalin masih aktif menulis puisi. Karya-karyanya ini cukup terkenal dan sering dipelajari oleh antologi puisi Gregorian. Perjalanan religius Stalin awalnya berjalan mulus. Namun seiring bertambahnya usia dan pengalaman, minatnya untuk menjadi pendeta pun turut memudar. Terlebih lagi ketika ia mengikuti sebuah komunitas yang mempelajari buku-buku terlarang. Iman Joseph Stalin berbalik 180 derajat.
Ia menggandrungi buku-buku karya seorang pro-revolusi, Nikolai Chernyshevsky, juga Alexander Kazbegi, dan sangat terpengaruh oleh buku Kapital karya Karl Marx. Ia mengambil satu nama julukan untuk dirinya sendiri, yaitu Koba, serta menjadi penganut Marxisme. Pengetahuan terlarang yang baru ia dapatkan ini berperan sangat besar dalam membentuk kepribadian, pola pikir, dan ideologi Stalin. Ia mendeklarasikan bahwa dirinya kini adalah seorang ateis, serta ia menolak untuk berdoa dan mengangkat topi kepada para pengemuka agama. Tidak hanya itu, ia juga memiliki pandangan politik yang idealis. Diketahui, Stalin menentang sistem pemerintahan rezim Tsar Nikolai yang kedua. Pada April 1899, Stalin memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Pada Oktober 1899, setelah meninggalkan sekolah, Stalin bekerja sebagai pengajar meteorologi di Tiflis. Pandangan dan pemikiran sosialisnya menarik dukungan dari siswa-siswa di kelasnya serta para kaum pekerja. Pada tahun 1900, Stalin sering terlibat dalam aksi pemogokan buruh dalam rangka protes kepada pemerintah. Berkat aksi ini, polisi rahasia kerajaan Rusia mengantongi nama Stalin. Ia dianggap sebagai aktivis revolusi Tiflis. Mereka menyergap Stalin pada Maret 1901. Namun Stalin berhasil kabur dan bersembunyi untuk beberapa waktu. Ia mengandalkan simpati dan sumbangan dari teman-temannya untuk hidup. Ia kini bergerak di bawah tanah seperti seorang Tan Malaka, terus melakukan gerakan-gerakan taktikal sambil menghindari polisi dengan berpindah-pindah tempat tinggal. Pada hari May Day 1901, Stalin membantu merencanakan aksi demonstrasi yang diikuti oleh 3.000 pendemo yang berakhir bentrok dengan para aparat, menyebabkan puluhan orang luka-luka. Pengaruhnya ini dengan cepat memberi pijakan bagi Stalin untuk menginjak kaki di atas dunia politik. Pada November 1901, Stalin masuk menjadi komite dari Russian Social Democratic Labour Party, sebuah partai penganut Marxis yang berdiri pada tahun 1898. Pada bulan yang sama, Stalin pergi ke kota Batumi. Di sana ia mendapatkan pekerjaan di pabrik penyulingan milik Rothschild. Ia mengatur 2 kali pemogokan massal di kota tersebut yang diwarnai dengan aksi penembakan oleh aparat, menewaskan 13 buruh. Stalin sendiri tertangkap pada tahun 1903. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun pengasingan di Siberia Timur. Stalin kabur dari pengasingan pada Januari 1904 dan kembali ke Tiflis. Sekarang ia bekerja sebagai jurnalis di koran aliran Marxist Gregorian. Saat dalam masa pengasingan, partainya terpecah menjadi 2 kubu, yakni Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Menshevik yang dipimpin oleh Julius Martov. Stalin tidak menyukai Menshevik, maka ia memutuskan untuk ikut dengan kubu Lenin. Meskipun saat itu, kancah revolusioner Georgia didominasi oleh Menshevik. Tahun 1905, situasi di kerajaan Rusia menjadi semakin tidak kondusif. Pertempuran saudara terjadi di mana-mana. Semua dikarenakan kekejaman yang dilakukan oleh Tsar Nikolai II untuk mempertahankan tahta. Demonstrasi di Saint Petersburg berubah menjadi tragedi. Ribuan demonstran tak bersenjata yang sedang menuju ke istana untuk menyampaikan petisi kepada Tsar Nikolai II ditembaki atau lebih tepatnya dibantai oleh polisi kerajaan. Peristiwa ini tersebar secepat kilat ke seluruh Rusia. Insiden tersebut dikenal dengan Revolusi 1905. Namun sebagian orang mengingatnya sebagai Bloody Sunday atau Red Sunday. Tsar Nikolai II juga melakukan kejahatan kemanusiaan kepada orang Armenia dan Yahudi.
dengan mengadu domba orang Armenia dengan orang Azerbaijan di Baku. Setidaknya 2.000 jiwa menjadi korban dalam kejahatan yang terorganisir tersebut. Stalin sangat kegerahan melihat peristiwa ini. Ia mengutuk perbuatan Tsar Nikolai II. Kemudian Stalin membentuk satuan tempur Bolshevik untuk melerai kedua etnis yang sedang berseteru di Baku, serta tidak lupa menjarah alat-alat cetak saat terjadi kerusuhan, sambil menyelam minum air. Saat kekacauan semakin menyebar hingga ke Georgia, Stalin membentuk satuan-satuan tempur tambahan untuk melucuti kepolisian dan tentara, menyerang gudang senjata, dan menggalang dana dengan menyediakan jasa perlindungan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan besar. Kubu Menshevik juga melakukan hal yang sama. Sepak terjang Joseph Stalin dalam masa ini membuat namanya semakin dihormati oleh kubu Bolshevik. Sehingga pada November 1905, kubu Bolshevik Georgia memilih Stalin untuk mewakili mereka ke sebuah konferensi Bolshevik yang akan diadakan di kota Tampere, Finlandia. Di konferensi inilah untuk pertama kalinya Joseph Stalin bertemu dengan Vladimir Lenin. Meskipun Stalin menghormati Lenin, namun ia tidak takut menyuarakan penolakannya atas rencana Lenin yang ingin mengirim calon untuk turut serta dalam pemilihan anggota Duma yang akan datang. Bagi Stalin, proses parlemen hanyalah membuang waktu saja. Pada April 1906, bersama dengan Lenin, Stalin menghadiri konferensi partai di Stockholm, Swedia. Konferensi tersebut dipimpin oleh kubu Menshevik. Konferensi ini menghasilkan sebuah agenda untuk menggalang dana partai, yaitu dengan cara melakukan perampokan. Lenin dan Stalin kemudian menyusun rencana rahasia untuk memanfaatkan perampokan tersebut untuk kepentingan Bolshevik. Sekembalinya ke Georgia, Joseph Stalin telah menjadi Bolshevik utama Georgia. 2 bulan kemudian, tepatnya di bulan Juli 1906, Stalin menikah dengan Kato Swanich yang cantik. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yakov. Pada 26 Juni 1907, kelompok Bolshevik berhasil melakukan perampokan bersenjata terhadap kereta kuda milik Bank Kekaisaran. Kereta kuda tersebut membawa banyak sekali uang tunai. Serangan tersebut membunuh 40 orang, termasuk pengawal uang. Para perampok melarikan diri dengan membawa 341.000 rubel atau setara dengan 4,1 juta US dollar di tahun 2020. Perampokan ini diorganisir oleh Lenin dan Stalin beserta tokoh Bolshevik lainnya seperti Maxim Litvinov, Leonid Krassin, dan Alexander Bogdanov. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan revolusioner kelompok Bolshevik. Namun faksi-faksi lain di dalam partainya mengutuk tindakan tersebut. Meskipun berhasil melakukan perampokan, tetapi uang tersebut tidak dapat digunakan karena nomor serinya telah dicatat oleh kepolisian. Lenin tidak kehabisan akal. Ia mengutus sejumlah orang untuk menukarkan uang haram tersebut di berbagai tempat di Eropa pada Januari 1908. Namun rencana ini gagal, berujung pada penangkapan sejumlah orang. Lenin dan Stalin tidak tersentuh oleh hukum. Setelah peristiwa itu, Stalin pergi menetap di Baku bersama dengan istri dan anaknya. Di sini, kelompok Menshevik bersitegang dengan Stalin sebagai akibat dari perampokan itu. Mereka mengeluarkan Stalin dari partai. Namun Stalin tidak ambil pusing. Ia berhasil membuat kelompok Bolshevik sebagai kelompok dominan di dalam partai cabang Baku. Ia juga menjadi editor di koran Bolshevik, Pravda. Pada November 1907, istri Stalin meninggal dunia akibat tipes. Kemudian ia menitipkan anaknya kepada mertuanya di Tiflis. Sementara ia tetap berada di Baku untuk melanjutkan aksi kejahatan bersama dengan gengnya. Mereka terus melakukan perampokan, penyerangan, menjual jasa perlindungan, memalsukan uang, hingga menculik anak orang kaya untuk meminta uang tebusan. Hingga tahun 1912, Stalin telah 6 kali tertangkap dan dipenjara. Dalam periode ini pula, ia mengubah namanya dari Yosef Jugasvili menjadi Joseph Stalin. Dalam bahasa Rusia, Stalin berarti Man of Steel atau pria baja.
Ya, dari sini ke belakang, Mimin terus menyebutnya dengan nama Stalin. Tetapi sebenarnya ia masih belum menggunakan nama tersebut. Mimin menyebutnya Stalin karena jauh lebih gampang daripada Zugashvili. Mohon dimaklumi ya. Pada tahun 1913, Stalin tertangkap lagi. Kali ini ia diasingkan ke Kureika. Di sana Stalin menjalin hubungan gelap dengan Lydia Pereprigia yang baru berusia 13 tahun. Setahun kemudian, Lydia melahirkan anak Stalin. Namun, anak itu meninggal. Hubungannya dengan Lydia terus berlanjut hingga tahun 1917, Lydia melahirkan lagi putra Stalin yang diberi nama Alexander. Selama masa pengasingan Stalin, Kekaisaran Rusia terlibat dalam Perang Dunia Pertama sejak tahun 1914. Stalin sempat ikut wajib militer pada tahun 1916, namun kondisi medisnya membuat Stalin tidak layak untuk ikut dalam kesatuan tentara akibat lengan kirinya yang lumpuh. Pada Revolusi Februari tahun 1917, para revolusioner berhasil menggulingkan Tsar Nikolai II dari tahta, disusul dengan runtuhnya House of Romanov. Nikolai II dan keluarga ditangkap dan diasingkan ke Siberia. Setahun kemudian, mereka dieksekusi. Revolusioner mengambil alih pemerintahan untuk sementara. Kota Saint Petersburg telah berubah nama menjadi Petrograd. Stalin kembali ke Petrograd pada Maret 1917. Bersama dengan Lev Kamenev, mereka mengambil alih koran harian Pravda dan Stalin diangkat menjadi eksekutif di Deputi Buruh dan Prajurit Soviet Petrograd. Sementara Lenin berhasil memenangkan pemilihan anggota Komite Bolshevik Pusat. Meski Stalin kalah dalam pemilihan tersebut, namun ia telah menjadi tokoh senior Bolshevik. Stalin juga terlibat dalam pemberontakan di bulan Juli untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sementara. Pemberontakan itu gagal, dan pemerintah memburu Lenin yang bertindak sebagai pemimpin Bolshevik. Stalin menyelundupkan Lenin ke Razliv. Lenin memimpin kongres partai secara diam-diam. Ia menyerukan agar Bolshevik melakukan kudeta terhadap pemerintah sementara. Didukung oleh Stalin dan Leon Trotsky serta mayoritas hadirin dalam pertemuan tersebut, Lenin melakukan kudeta pada tanggal 25 Oktober 1917 dan berhasil merebut kekuasaan. Peran Stalin dalam kudeta tersebut tidak terlihat karena tugasnya lebih ke mengarahkan bawahannya dan tidak terlibat secara langsung. Keesokan harinya, 26 Oktober 1917, Vladimir Lenin membentuk pemerintahan baru yang disebut Sovnarkom atau Dewan Komisar Rakyat. Stalin menjadi salah satu dari 4 orang yang memimpin pemerintahan bersama dengan Lenin, Trotsky, dan Yakov Svertlov. Dengan Lenin bertindak sebagai pemimpin yang resmi. Pada Maret 1918, Lenin memindahkan pemerintahannya dari Petrograd ke Moskwa. Stalin ikut membawa Nadezhda Alliluyeva atau yang biasa dipanggil Nadia, yang kemudian ia nikahi. Tidak diketahui kapan persisnya mereka menikah. Pada Maret 1919, menyusul dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama, Sovnarkom ingin menyebarkan revolusi di luar negeri dengan membentuk Komintern atau Komunis Internasional. Upaya Lenin dan kawan-kawan untuk menguasai Polandia pada tahun 1920 berakhir dengan kegagalan. Stalin sebenarnya pernah memperingati Lenin soal ini, karena ia merasa tentara merah mereka belum siap menaklukkan Polandia. Stalin menyalahkan Trotsky atas kegagalan tersebut, sementara Trotsky menuduh Stalin telah melakukan kesalahan strategis. Hubungan mereka terus memburuk. Trotsky memimpin sebuah faksi untuk membubarkan Serikat Buruh. Lenin menentang ide tersebut, dan Stalin melakukan yang terbaik dalam membantu Lenin untuk melawan Trotsky. Bagi Lenin, Stalin adalah sekutu terbaik.
Oleh karena itu, menempatkan Stalin ke posisi strategis akan sangat membantu. Maka pada tahun 1922, Stalin diangkat sebagai sekretaris jenderal partai yang baru. Tidak lama kemudian, Lenin mengalami serangan stroke yang melumpuhkan sebagian tubuhnya. 2 kali, Lenin meminta Stalin untuk menyediakan racun agar ia bisa bunuh diri. Namun Stalin tidak pernah menuruti permintaan bodoh tersebut. Sebenarnya Lenin dan Stalin seringkali berbeda pendapat, baik soal kebijakan ekonomi maupun bentuk pemerintahan. Lenin yang saat itu ingin mengubah nama negara menjadi Uni Republik Soviet Eropa dan Asia ditentang habis-habisan oleh Stalin. Namun perselisihan mereka adalah perselisihan yang bersahabat. Pada akhirnya, mereka berdua pun bisa berkompromi dan nama negara akhirnya diputuskan pada bulan Desember 1922, yakni Uni Republik Sosial Soviet, atau lebih singkatnya Uni Soviet. Meskipun begitu, perselisihan Lenin dan Stalin juga terjadi dalam urusan pribadi. Lenin sangat marah kepada Stalin. Ia merasa Stalin telah melecehkan istrinya. Catatan-catatan Lenin ditemukan banyak tulisan yang merendahkan Stalin. Bahkan ia juga mengusulkan agar Stalin dicopot dari jabatan sekjen. Di sisi lain, Stalin tetap menghormati Lenin. Saat Lenin meninggal dunia pada Januari 1924, Stalin menjadi salah satu pengangkut jenazahnya. Jasad Lenin dibalsem atau diawetkan dan ditempatkan di Lapangan Merah, Moskwa. Untuk menghormatinya, Petrograd diganti nama menjadi Leningrad. Sementara Stalin mendapatkan kehormatan pada tahun 1925. Nama kota Saritsin diganti menjadi Stalingrad, disusul dengan pertarungan antara Stalin dan Trotsky untuk memperebutkan kekuasaan di Partai Komunis. Sebelumnya, Stalin telah membentuk perkumpulan anti-Trotsky. Persiapan yang panjang membuat Stalin berhasil menyingkirkan Trotsky. Pada tahun 1927, Trotsky diasingkan ke Kazakhstan dan Stalin menjadi pemimpin tertinggi dalam partai. Namun ia tidak berperan sebagai kepala pemerintahan. Karena posisi tersebut, ia percayakan kepada sekutu utamanya, yaitu Vyacheslav Molotov. Namun yang benar-benar berkuasa dalam membuat kebijakan-kebijakan adalah Stalin sendiri. Sekarang, saatnya bagi Joseph Stalin untuk membuat sejarah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Let's meet again in Joseph Stalin part kedua. See ya!